Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, nomor BP 19 10 92 10 38 dari kelas Irigasi dan Bangunan Air 1D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang sudah saya kerjakan. Tugas besar ini dikerjakan atau dilakukan dalam 5 tahap. Itu tahap pertamanya menentukan catchment area dan stasiun hujan. Lalu tahap kedua mengecek ketersediaan air dengan menggunakan metode FJMOC. Lalu ngecek kebutuhan air rencana, lalu membuat petak sawah dan desain saluran, dan analisa menggunakan aplikasi CropWatt 8.0. Untuk tahap yang pertama itu menentukan catchment area dan stasiun hujan. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu pertama menentukan titik hulu dan titik bendung, lalu membuat catchment area, dan ketiga mencari koordinat stasiun hujan. Ini merupakan catchment area yang telah saya buat di aplikasi Google Earth Pro. Pertama, kita lakukan tracking pada sungai yang telah kita dapat dari tim asisten. Lalu selanjutnya saya cari titik hulunya terlebih dahulu, tracking di aplikasi Google Earth Pro ini. Saya cari titik hulunya, lalu baru menentukan di mana letak titik bendungnya. Syarat meletakkan titik bendungnya itu sendiri tidak boleh di persimpangan sungai, tidak boleh di bagian sungai yang berbelok, memiliki area yang luas, dan terletak sebelum area pesawahan. Setelah itu kita cari catchment areanya dengan cara menarik garis tegak lurus dari garis sungai. Ada garis sungai di sini, lalu kita tarik garis tegak lurus. Itu sepanjang sampai dia menemukan elevasi yang paling tinggi. Itu bisa kita temukan di aplikasi Google Earth Pro. Nah, nanti titik-titik itu bisa kita sambungkan antara titik di sepanjang sungai ini, nanti kita sambungkan akan menjadi catchment area. Selanjutnya, kalau sudah jadi catchment area, kita cari koordinat stasiun hujan. Ini pada tugas besar ini kita mencari 3 stasiun hujan. Untuk stasiun hujannya ini disarankan dipilih yang dekat dengan daerah sungai kita agar hasilnya nanti lebih akurat. Jika sudah ditentukan stasiun hujan mana yang mau dipakai, lalu kita lihat koordinatnya, kita masukkan ke dalam Google Earth Pro. Lalu kita hubungkan titik itu menggunakan tools polygon. Itu untuk tahap 1. Lalu untuk tahap 2, kita melakukan analisa ketersediaan air dengan metode FJMOC. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada menghitung curah hujan tengah bulan, lalu menghitung hari hujan tengah bulan, lalu analisa evapotranspirasi potensial dengan metode Penman modifikasi, dan yang terakhir analisa ketersediaan air dengan metode FJMOC. Nah, yang pertama nih kita lakukan menghitung curah hujan tengah bulan. Untuk curah hujan ini kita mencari data curah hujan yang 80%. Caranya setelah kita menentukan 3 stasiun hujan yang tadi, kita lihat data curah hujan dan hujan harian pada stasiun tersebut dalam jangka waktu 10 tahun. Di sini saya pakai tahun 2011 sampai tahun 2020. Setelah kita dapat itu, kita bisa hitung menggunakan metode aritmatika dan akan didapatkan data seperti ini. Ini kita urutkan berdasarkan presentasinya. Menentukan presentasenya ini yang 9%, 8%, 27% ini dengan cara membagi nomor yang sebelah sini dengan membagi nomor dengan jumlah tahun ditambah 1. Karena kita ingin mencari data yang 80%, kita harus melakukan interpolasi di data 73% dan data 82%. Maka akan didapatkan data seperti ini, yang data curah hujan 80%. Itu kita lakukan di ketiga stasiun hujan. Lalu untuk hari hujannya itu sama dengan curah hujan tadi, bedanya data yang kita pakai di sini adalah hari hujannya, berdasarkan 2 periode di tiap bulannya. Nanti kita akan dapatkan juga hari hujan yang 80%-nya. Habis itu kita lakukan analisa evapotranspirasi potensial dengan metode Penman modifikasi. Di sini kita telah mendapatkan data-data klimatologi yang telah dibagikan oleh tim asisten. Di antaranya itu ada temperatur rata-rata, ada kelembapan udara rata-rata, ada kecepatan angin, dan ada penyinaran matahari. Selanjutnya kita lakukan perhitungan. Di sini tinggal mengikuti saja rumus-rumus yang ada di Excel-nya, di tabelnya.
Dan untuk bagian yang berada di tabel itu bisa kita lihat pada tabel Penman seperti ini, tabel 32B, tabel 32C. Ini bisa kita lihat di tabel Penman. Nah, jika di sana tidak ada data yang kita ingin pakai, itu bisa kita lakukan interpolasi. Lalu setelah kita lakukan semua perhitungan ini akan didapatkan nilai evapotranspirasi potensial dalam satuan hari. Nah, kita ke satuan bulan, nanti tinggal kita kali dengan jumlah hari per bulannya. Lalu yang terakhir, kita lakukan analisa ketersediaan air dengan metode FGMOC. Pertama, kita mencari data kita masukkan data evapotranspirasi potensial per bulannya. Kita lakukan menjadi 2 periode. Tadi sebelumnya masih 1 periode. Di sini kita bisa menjadi 2 periode, 1 sampai 15 dan 16 sampai 31. Nah, selanjutnya kita cari besar evapotranspirasi potensial terbatas dengan rumus-rumus yang ada di sini. Lalu keseimbangan air di permukaan tanah, penyimpanan air tanah, dan yang terakhir nanti kita akan mendapatkan nilai debit runoff yang akan digunakan nantinya di tahap 3. Untuk caranya di sini sudah tertera di tabel-tabelnya, tinggal masukkan ke dalam rumus. Itu untuk tahap 2. Selanjutnya tahap 3, itu kita mencari kebutuhan air rencana. Langkah-langkah yang dilakukan itu pertama menghitung volume andalan dan kumulatif per musim tanam, lalu yang kedua menghitung curah hujan efektif, dan yang ketiga mencari alternatif perhitungan kebutuhan air rencana. Nah, di sini pertama kita lakukan tadi menghitung volume andalan. Untuk menghitung volume andalan ini, debit runoff yang telah kita dapatkan sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel ini, di kolom debit andalan. Nah, terus untuk mencari volume andalannya itu bisa kita kalikan debit ini dengan angka 86.400. Nah, nanti akan didapatkan volume andalan. Setelah itu kita cari kumulatif per musim tanamnya. Caranya itu tinggal, dia kan karena dia kumulatif, jadi dia akan ditambahkan terus ke bawah. Di yang pertama nih, min 2151 ini kita masukkan di sini. Lalu untuk di bawahnya berarti min 2151 ditambah min 4810. Nah, untuk di sebelahnya nanti masukkan yang data dia sendiri. Begitu terus kita lakukan sampai data terakhir, yaitu nanti kita bikin sampai 24 data. Itu untuk 12 bulan, 2 periode per bulannya. Nah, habis itu ini ada pula grafik volume andalannya. Yang volume andalan di sini kita lampirkan ke dalam grafik. Nah, itu untuk volume andalan dan kumulatif per musim tanam. Lalu kedua kita mencari nilai curah hujan efektif. Di sini kita masukkan terlebih dahulu curah hujan 80% tadi yang di tahap 1 kita cari. Lalu kita masukkan jumlah hari per tengah bulannya. Setelah itu kita cari lagi curah hujan efektifnya. Di sini kita bisa gunakan rumus 0,7 dikali curah hujan 80% dibagi hari per tengah bulannya. 0,7 itu merupakan konstanta untuk padi, karena di sini kita akan merencanakan untuk penanaman padi. Untuk tanaman yang lainnya nanti mungkin akan berbeda. Nanti akan kita dapatkan curah hujan efektif per bulannya dalam 2 periode. Lalu ini kita akan mencari alternatif kebutuhan air rencana. Pada tugas besar ini kita akan mencari 3 buah alternatif. Pada setiap alternatif ini dibedakan berdasarkan mulainya persiapan. Sebelumnya kita udah mendapatkan kumulatif per musim tanam kan. Kita totalkan berdasarkan bulan dan periodenya. Lalu direkap seperti berikut. Nah, di sini kita akan ambil nilai kumulatif volume andalan 3 terbesar. Itu yang akan kita jadikan alternatif. Misalkan yang paling besar pertama di sini itu jatuh di bulan Oktober periode 2. Lalu yang kedua itu ada di September periode 2, dan yang ketiga itu ada November periode 1. Nah, ini adalah bulan-bulan mulai yang akan kita pakai untuk menjadi alternatif. Misalkan untuk alternatif 1, nanti kita gunakan berarti mulainya Oktober periode 2. Begitu juga untuk alternatif 2 dan alternatif 3. Di sini saya contohkan untuk alternatif 2. Pertama kita gambarkan dulu pola tanamnya. Yang biru tua ini adalah kapan mulainya penanaman atau persiapan lahan. Lalu yang biru muda ini adalah masa pertumbuhannya. Nanti di ujungnya ini adalah
masa panennya. Di sini bentuknya jejer jenjang karena kita tidak tahu pasti kapan petani akan melakukan penyiapan lahan sampai dia panen. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan. Untuk nilai etanol, P, dan R ini sudah kita dapat sebelumnya. Untuk nilai KC dan WLR ini kita dapatkan di buku KP. Lalu untuk perhitungan di bawahnya, sampai nilai DR ini tinggal ikutin rumus yang tertera pada tabel. Selanjutnya untuk luas tanaman atau luas area yang teralir ini akan kita hitung di tabel yang berbeda. Caranya itu kita bagi nilai debit andalan, nilai debit andalan yang sudah dapat sebelumnya dengan nilai DR. Sebenarnya nilai DR ini masih dalam satuan meter kubik. Nanti kita konversikan ke dalam liter dengan nanti dikali 1000. Setelah itu nanti kita dapat area teralirnya. Lalu kita cari luas yang paling besar yang nilainya positif. Luas area itu nanti kita masukkan ke dalam tabel alternatif yang ada di sebelumnya nih. Kita masukkan ke dalam luas tanaman ini. Semuanya sama dari bulan awal sampai bulan akhir. Nah, setelah itu baru dapat kita cari nilai Q kebutuhannya. Setelah selesai tabel yang ini, kita bisa lakukan rekap kebutuhan air rencana ini dari 3 alternatif tadi. Dari masing-masing alternatif nanti kita masukkan debit andalannya yang sudah kita dapat sebelumnya dan masing-masing kebutuhan air irigasinya. Nanti bisa kita cari water surplusnya dengan cara mengurangi debit andalan dengan kebutuhan air. Itu untuk tahap 3. Selanjutnya tahap 4, kita akan menggambar petak sawah dan mendesain saluran. Langkah-langkahnya itu ada pembuatan petak sawah, lalu perencanaan saluran primer dan sekunder, lalu pembuatan gambar skema jaringan dan saluran primer sekunder. Nah, pertama ini kita akan menggambar petak sawah. Untuk penggambaran petak sawah ini harus di tempat yang elevasinya menurun dari titik bendung. Untuk luasnya di sini saya buat 500 hektar. Ini dilihat dari luas area yang teraliri kita cari tadi. Jika dia kurang dari 500, maka kita pakai petak sawah yang seluas 500 hektar. Jika lebih dari 500, maka kita gunakan sesuai dengan area yang teraliri itu. Di sini saya membuat 8 buah petak sawah yang masing-masing luasnya itu antara 50 sampai 100 hektar. Tapi untuk aturannya sendiri di buku KP itu tertera 50 sampai 75 hektar. Setelah kita tentukan, kita buat gambar petak sawahnya di Google Earth Pro. Nanti kita gambarkan salurannya. Untuk yang kuning ini sendiri itu adalah saluran primernya. Yang saluran ungu ini adalah saluran sekundernya. Dan yang warna biru ini adalah saluran pembuang. Nah, setelah kita gambar tadi, kita rekap ke dalam tabel luas masing-masing petak sawah. Dari petak sawah 1 sampai 8, kita catat luasnya berapa. Lalu tadi kita tentukan kita mau pakai alternatif yang mana. Di sini saya pakai alternatif 2 yang nilai DR-nya itu 2,082. Nanti bisa kita pakai untuk mencari nilai Q atau debit dengan mengalihkan luas dengan nilai DR. Dan akan kita dapatkan masing-masing debitnya. Nah, tadi gambar saluran yang udah kita rencanakan di Google Earth Pro bisa kita pindahkan ke AutoCAD dalam bentuk skema jaringan seperti ini. Selanjutnya kita akan mendesain dimensi salurannya. Data yang dibutuhkannya itu adalah debit petak sawah yang telah kita cari di tabel tadi. Nah, cara melihatnya itu kita lihat dari arah titik bendungnya. Sekarang ini ada saluran sekunder yang pertama. Itu debit yang dia aliri berarti ada petak sawah 1 yang ini dan petak sawah 2. Nanti debit 2 petak sawah ini ditotalkan. Terus misalkan untuk saluran sekunder yang 2 berarti dia akan mengaliri petak sawah 3, 4, 5, 6. Nanti itu ditotalkan, dibedakan dengan yang 3, 4-nya yang kiri, 5, 6 ini yang kanan. Begitu seterusnya. Nanti tinggal masukkan ke dalam rumus-rumus yang udah ada, nanti akan didapatkan beberapa dimensi yang bisa kita pakai untuk gambarnya nanti. Jangan lupa juga untuk mengecek beberapa kondisi. Nah, ini merupakan hasil penggambaran saluran yang telah saya buat. Ini ada untuk saluran primer, lalu ada sekunder 1, sekunder 2, dan sekunder 3. Itu untuk tahap 4. Selanjutnya tahap 5. Di tahap 5 ini kita melakukan perhitungan evapotranspirasi potensial, kebutuhan air tanaman, dan irigasi, pola ketersediaan air menggunakan software CropWatt 8.0. Di software CropWatt 8.0 ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama tuh ada Climate.
Climate ini untuk kita memasukkan data klimatologi seperti temperatur, kelembapan, kecepatan angin, lama penyinaran, dan radiasi. Lalu untuk rain ini bisa kita gunakan untuk memasukkan data curah hujan dan hari hujan. Lalu crop ini untuk memasukkan data tanaman yang akan kita tanam. Lalu soil itu untuk memasukkan data karakteristik tanah. Lalu ada CWR ini untuk mengakumulasikan data-data yang kita inputkan tadi untuk mendapatkan kebutuhan air. Selanjutnya yang terakhir ini ada schedule itu untuk menjadwalkan pola tanam. Nah, berikut adalah output-output yang dihasilkan dari aplikasi CropWatt 8.0. Nah, sekian presentasi hasil tugas besar yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.